Silakan duduk dan sesuai dengan kenyamanan adik-adik ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok telah mau berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memasuki proses pelayanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah dari adik-adik yang ingin mau memimpin doa? Disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apakah dari adik-adik ada yang mengenal Ibu? Oke, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dan akan dilanjutkan oleh adik-adik ya. Ya, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Vidyawati Kebamba, biasa dipanggil Ibu Vidya. Nah, Ibu ini selaku guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Ibu persilakan untuk adik di sebelah kanan Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Sinan Daudi, biasa dipanggil Nanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Triana Rauf, biasa dipanggil Nanda. Perkenalkan, nama saya Wanda, biasa dipanggil Beta. Perkenalkan, nama saya Nila Rizwanto, biasa dipanggil Nanda. Perkenalkan, nama saya Nusia Syari, biasa dipanggil Laini. Jadi, apakah dari adik-adik sudah mengetahui kegiatan apa yang kita lakukan pada hari ini? Belum, Bu. Baik, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor dalam memecahkan permasalahan di setiap para anggota kelompok. Dan ada yang mengetahui apa tujuan dari konseling kelompok? Belum, Bu. Nah, tujuannya untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang ada pada setiap anggota kelompok. Oke, jadi Ibu mohon kepada adik-adik untuk merahasiakan apa saja masalah-masalah adik-adik yang sudah adik-adik bahas di dalam ini, dan jangan sampai orang lain mendengarkan apa saja yang kita bahas di dalam ruangan ini. Kemudian Ibu harap adik-adik saling terbuka dalam proses kegiatan konseling kelompok. Dan Ibu harap juga adik-adik sukarela dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk minta izin keluar atau meminta izin untuk buang air kecil. Ada? Ada, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi Ibu lihat muka adik-adik sekarang kayak merasa kayak bosan, lesu, kayak tidak semangat. Jadi Ibu akan memainkan games yaitu ice breaking untuk mencairkan suasana. Nah, nama gamesnya yaitu Jackson. Apakah adik-adik tahu? Belum. Nah, jadi Ibu akan memperagakan ya. Jadi untuk adik-adik Ibu persilahkan berdiri. Jadi ketika Ibu mengatakan C untuk adik-adik, silakan bertepuk tangan. Jika Ibu mengatakan sound, jadi adik-adik
tepuk paha kalian ya. Oke, sudah paham? Ya. Cek. Song. Cek. Song. Song. Cek. Song. Song. Cek. Oke. Ibu persilakan duduk kembali untuk adik-adik. Sebelum kita masuk pada kegiatan konseling kelompok, Ibu harap untuk adik-adik menyimpan HP-nya dan harus fokus dalam kegiatan layanan konseling kelompok ya. Baik Ibu. Nah, jadi sekarang kita akan memasuki tahap inti. Jadi adapun tujuan dan permasalahan yang adik-adik alami sehingga sukarela datang di ruangan ini. Maka dari itu Ibu harap kalian bisa mengutarakan masalah kalian masing-masing. Oke. Jadi Ibu persilakan dari sebelah kanan Ibu. Jadi Ibu persilakan untuk adik yang di sebelah kanan Ibu. Jadi permasalahan saya sering jam 11. Kalau saya Bu, sebenarnya Bu banyak masalah, cuman yang paling mengganggu saya itu Bu sering malas masuk sekolah. Oh, jadi saudari siapa namanya? Robi masalahnya jarang masuk kelas ya? Ya. Dan masalah siapa? Nanda malas masuk dalam kelas karena sering dibully. Saudari ini adik siapa? Adik mana? Kalau dari saya Ibu, masalah saya sering menyontek kepada teman-teman pada saat ulangan. Jadi masalah Ana sering menyontek saat ulangannya. Ya, Silakan untuk bercerita. permasalahan saya itu jarang masuk kelas karena kelas dalam mata pelajaran kimia. Jadi saudari Rita jarang masuk kelas saat mata pelajaran kimia ya. Saudari siapa? Yaya? Jadi Bu, saya sering menunda-nunda tugas Bu, sehingga tugas saya selalu dibuat deadline. Oh, jadi masalah dari adik Tiara selalu menunda-nunda tugas dan selalu mengerjakan tugas saat deadline-nya. Ya Bu. Oke, adik siapa? Adik Aiman, silakan. Kalau saya sering kali keluar kelas dan saya selalu keluar kelas kalau sedang mata pelajaran sedang berlangsung. Oh, jadi Ainun sering keluar kelas saat mata pelajaran berlangsung ya? Iya Ibu. Oke, jadi ada jadi adik-adik sudah mengutarakan masalah-masalah yang terjadi pada adik-adik. Jadi adik-adik sudah mengutarakan masalah-masalah yang terjadi pada adik-adik. Nah, pasti masalah itu jadi setiap masalah itu pasti ada penyebabnya. Nah, jadi ibu ingin mendengarkan penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi oleh adik-adik. Disilakan oleh adik Nanda.
Jadi adik Nanda jarang masuk kelas atau malas masuk kelas itu karena sering dibully oleh teman-temannya. Begitu. Untuk adik Oim, Jadi Bu, masalah penyebab saya malas masuk sekolah itu karena saya sering begadang, terus terlambat, lalu saya lanjut bermain di warnet. oh, jadi penyebabnya Oim malas masuk sekolah karena Oim sering begadang dan terlambat. Nah, adik Oim sering begadang ya. Silakan untuk adik Ana. Baiklah, mungkin dari saya Ibu penyebab saya sering menyontek karena saya malas untuk belajar dan saya hanya bermain TikTok. Oh, jadi penyebab dari masalah Tiana yaitu Tiana malas belajar dan sering main TikTok. Iya. Oh, Ibu. untuk adik siapa Eta? Penyebabnya itu karena saya tidak semangat pelajaran ini. Oh, jadi penyebab permasalahan Eta yaitu Eta tidak menyukai mata pelajaran kimia. Iya Bu. Silakan untuk adik Tiara. Saya Bu karena saya lebih suka pegang handphone Bu, sehingga saya lupa bahwa saya ada tugas Bu, sehingga tugas saya selalu dibuat secepat mungkin saat tiba di sekolah. Oh, jadi penyebab Tiara yaitu Tiara sering memegang handphone dan setiap ada tugas itu Tiara kerjakan nanti sudah deadline. Iya Bu. Jadi adik siapa Adim? Kalau saya itu saya selalu tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan saya juga selalu mengantuk Ibu. Jadi saya kalau udah tidak bersemangat dan kalau udah mengantuk saya keluar kelas Ibu. Jadi penyebab masalah siapa Ainun setiap ada mata pelajaran Ainun merasa ngantuk. Iya Ibu. Iya Ibu. Sehingga Ainun malas mengikuti mata pelajaran sedang berlangsung. Iya Ibu. Nah, jadi kita sudah mendengarkan atau sudah mengetahui penyebab-penyebab dari setiap masalah anggota kelompok. Nah, Ibu menanyakan kepada adik-adik siapa untuk adik-adik masalah siapa yang harus kita sepakati untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara Nanda Ibu. Pokoknya masalah Nanda yang kita akan selesaikan pada layanan kegiatan hari ini. Nah, untuk adik Nanda, silakan jelaskan lebih rinci lagi masalah yang dihadapi oleh adik Nanda. Jadi alasan saya dalam masuk ke ruang kelas karena saya sering dibully oleh teman-teman kelas karena orang tua saya tengkum. Kemudian teman-teman itu kayak sering mengejek saya mana orang tua saya itu bisa rumah kurang menurut saya, padahal tidak seperti itu. Walaupun orang tua saya bisa rumah, saya tetap mendapat sayang yang penuh. Gitu. Jadi, bagaimana tanggapan dari adik-adik dalam masalah yang dihadapi oleh adik Nanda? Dari Ainun bisa? Menurut saya Ibu kan tadi Nanda udah menceritakan katanya dia sering dibully karena orang tuanya udah bisa gitu Ibu, dan
Jadi tanggapan dari Aini yaitu dimana Sri Nanda ini sering dibully oleh teman-temannya karena orang tuanya Sri Nanda telah pisah sehingga Sri Nanda sering dibully di dalam kelasnya. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan dari masalah yang dihadapi oleh adik Nanda? Adik siapa? Adik Tiara? Saya silakan. Tanggapan saya mengenai masalah dari teman saya Nanda, yaitu kalau di sekolah alangkah lebih baiknya Nanda itu punya pembelaan terhadap diri sendiri, ataupun jika tidak bisa ada pembelaan harus dilaporkan kepada wali kelas atau kepada guru-guru Dari Tiara yaitu Sri Nanda harus mempunyai pembelaan sendiri dan alangkah baiknya Sri Nanda harus melaporkan teman-teman yang sudah membuli Sri Nanda kepada pihak sekolah. Oke. Ada lagi untuk adik Eta tanggapan? Adik Ana? Mungkin seperti yang dikatakan oleh Yaya, Nanda harus melaporkan kepada wali kelas tentang permasalahannya yang sering dibully karena Nanda tidak jarang sekali masuk ke dalam kelas. Oke. Kalau dari Tidak ada ibu. Oke. Nah, Solusi. tadi kan sudah kita berikan tanggapan. Jadi sekarang kita memberikan solusi apa yang kita berikan kepada adik Nanda. Untuk adik-adik siapa yang akan memberikan solusi? Silakan. Saya Bu, Ya. solusinya Bu untuk anak-anak yang suka membuli Nanda itu kalau lebih baiknya dilaporkan kepada wali kelas, lalu wali kelas laporkan ke guru BK, lalu setelah itu guru BK akan memberi penanganan ke Dari Tiara solusinya agar Sri Nanda tersebut melaporkan tindakan pembulian dari teman-temannya itu untuk melaporkan kepada wali kelas. Nah, kemudian wali kelas akan melaporkan kepada guru BK. Oke, ada lagi? Saya Bu. Jadi Bu, setelah melaporkan anak-anak yang dibully Nanda itu, Nanda harus sabar dan juga lebih kuat lagi karena apa yang dia rasakan itu yang alami dia tidak seperti yang dikatakan oleh teman-teman itu. Ada lagi? Ana? Adik Ana? solusi dari saya yaitu kita percaya diri. Ya, yaitu adik Eta, Ainun. Kalau saya ibu sama persis dengan Tiara, bagaimana kalau saudari Nanda jika dibully melaporkan ke wali kelas dan wali kelas melaporkan ke guru BK. Tapi kan Bu, di sekolah ini kan juga ada ekstrakurikuler karate. Jadi bagaimana kalau adik Nanda masuk aja di ekstrakurikuler karate itu supaya adik Nanda kalau dibully tidak diam aja gitu Ibu. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan solusi kepada adik Nanda? Mungkin dari saya Ibu, Ya, dipersilakan. adik Nanda tetap semangat dalam menghadapi masalah yang dialami mengenai teman-teman. Jadi dari adik Triana solusinya Sri Nanda lebih semangat lagi dalam menghadapi masalahnya dan jangan pernah menyerah. Kemudian Sri Nanda jika masih ada pembulian jangan lupa lapor kepada
laporkan kepada wali kelas masalah Sri Nanda. Jangan hanya Sri Nanda pendam masalahnya tersebut. Kan tadi adik-adik sudah memberikan solusi. Nah, sekarang bagaimana harapan adik-adik sekalian dalam masalah yang dihadapi oleh adik Nanda? Kalau saya pribadi Ibu, saya berharap masalah yang dihadapi adik Nanda atau bullying yang dihadapi adik Nanda dilaporkan segera ke wali kelas, dan kalau emang udah fatal gitu Ibu, setelah ditindaklanjuti Nah, lah Ibu. apa yang dikatakan oleh Ainan itu sangat benar. Jadi, jika kalian ada masalah atau kalian telah dibully oleh teman-teman kalian, alangkah baiknya kalian harus melaporkan hal tersebut kepada guru-guru yang ada di dalam kelas. Dan jika tidak ada guru di dalam kelas, kalian bisa melaporkan hal tersebut kepada guru BK. Nah, kemudian guru BK akan memanggil teman-teman yang sedang membuli kalian, dan guru BK akan memberikan layanan kepada mereka agar tidak bisa membuli teman-teman, karena membuli itu sangat tidak baik untuk kalian. Masih ada lagi? Ada yang ingin memberikan harapan? Ya Bu, Oke, dipersilakan. tetap semangat. Oke, semangat. Semangat. Ada lagi? Ada lagi yang ingin memberikan harapan? Udah itu aja Ibu. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Ya, tetap semangat dan jangan pernah Nah, menyerah. dari adik Eta mengatakan lebih semangat lagi adik Nanda dalam menghadapi hal tersebut. Dan jangan lupa, kalau kalian mendapatkan pembulian, kalian harus melaporkan kepada pihak sekolah atau melaporkan kepada guru BK. Oke. Oh iya Bu, satu lagi Bu. Harapan saya dulu kepada teman saya ini, semoga dia bisa masuk ke kelas lagi seperti biasanya lagi Bu, supaya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Jadi kalau menurutku, ketika kalian dibully oleh teman-teman, kalian harus melaporkan kepada Nah, guru yang kan tadi adik-adik atau teman-teman Anda sudah memberikan harapan, tanggapan, solusi. Nah, bagaimana tanggapan agar Anda masalah dalam yang masalah yang kalian Anda alami saat hadapi ini? ini akan diselesaikan oleh guru kita tersebut. Solusi yang telah diberikan atas harapan serta harapan yang telah diberikan, mungkin ke depannya juga saya akan lebih sering berkomunikasi dengan wali kelas mengenai permasalahan saya, juga berkomunikasi dengan guru BK supaya pembuli-pembuli yang ada di dalam kelas ini ditindaklanjuti dan saya bisa belajar dengan normal seperti biasa. Oke, sangat bagus, Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika kita sudah membahas tentang permasalahan yang telah dihadapi oleh adik Nanda? Jadi perasaan saya sangat senang, saya merasa dihargai di kelompok ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas solusi, tanggapan, serta harapan yang telah diberikan kepada saya. Oke.
Penerapan layanan konseling kelompok dengan pendekatan kognitif behavior terapi untuk mengatasi kesulitan hasil belajar pada siswa SMK Negeri 1 Gorontalo. Nah, kan tadi kita sudah membahas permasalahan adik Nanda dan kalian sudah memberikan tanggapan, solusi, dan harapan. Nah, jadi ada adik-adik sekalian ingin menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Oke, dipersilakan. Kesimpulan yang saya bisa dapat dalam kegiatan kali ini yaitu bisa memberikan informasi terkait dengan lebih spesifik lagi atau lebih aktif lagi dalam belajar, dan juga bisa menolong ataupun membantu permasalahan bully terhadap teman saya yaitu Nanda. Oke, sangat bagus kesimpulannya. Terima kasih. Adik Tiara. Nah, ada yang ingin memberikan kesan dan pesan? Oke, dipersilakan. Pesan saya dalam kegiatan ini sangat bagus karena di sini bisa menyelesaikan masalah yang dialami Anda, dan juga saya juga mendapatkan pengalaman tentang itu. Pesan saya Bu, semoga proses kegiatan ini berlanjut lagi karena masih banyak siswa-siswa di luar sana yang mempunyai banyak masalah. Oke. Nah, jadi setelah kita mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, Ibu harap kita akan bisa bertemu lagi untuk melanjutkan proses konseling kelompok. Nah, tadi kan kita sudah membuka kegiatan ini dengan berdoa. Nah, angka baiknya kita menutup kegiatan ini dengan membaca doa. Nah, untuk adik-adik, siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ya, dipersilakan untuk adik-adik. Bismillah. Teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa. Berdoa sebentar. Jadi Ibu berterima kasih kepada adik-adik telah mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. Ibu dan Ibu juga berterima kasih kepada adik-adik sudah sukarela dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.